Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kembali kita berjumpa dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masih dalam tema bulan ini di mana kita berbicara tentang Roh Kudus. Saudara, saat ini saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali peristiwa di malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, di mana Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dia memberitahukan bahwa mereka semua akan tercerai-berai, bahwa mereka semua akan goncang imannya. Hal itu mengacu pada kejadian di mana Tuhan Yesus akan diambil dari tengah-tengah mereka dan dia akan disalibkan seperti yang kita ketahui bersama. Namun pada peristiwa tersebut pada malam itu Petrus dengan keras menolak. Dia dengan lantang dia menolak bahwa dia akan tergoncang imannya. Bahwa dia juga katakan kalau yang lain boleh tergoncang imannya, tidak dengan dia. Pada bagian yang lain dia mengatakan bahwa dia rela mati. Sekalipun dia harus masuk ke dalam penjara, dia rela untuk melakukan semuanya itu demi Tuhan Yesus. Dan seperti yang kita ketahui bersama, pada kenyataannya Petrus ternyata dia menolak Tuhan Yesus hingga 3 kali, bahkan sebelum ayam berkokok tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bahwa seringkali dalam kehidupan ini kita memainkan peran Petrus dalam kehidupan kita. Kita memiliki semangat yang menggebu-gebu. Kita begitu bersemangat. Kita begitu memiliki kemauan yang besar ya dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiringi Tuhan, dalam kita mungkin menjalankan amanat agung, memberitakan Injil kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Tapi kita seperti Petrus, seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yeremia 17 bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin kita merasa kita mampu, kita merasa kita kuat, kita merasa kita pintar, saudara. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan Roh Kudus. Padahal malaikat Tuhan berkata kepada Nabi Zakaria, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan karena kemampuan kepintaran kita. Semua ini boleh terjadi hanya oleh karena Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena itu mari saya ajak kita dalam kesempatan ini, kita tidak lagi bergantung pada kepintaran kita, pada kekuatan kita, pada kemampuan kita. Namun kita mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Roh Kudus. Karena hanya Allah Roh Kuduslah yang memampukan kita dalam kita mengiringi Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahkan menjalankan amanat agung sampai ke ujung bumi, kepada bangsa-bangsa lain, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita, mungkin saudara kita yang belum di dalam Tuhan. Mari kita melakukan semuanya itu hanya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Puji Tuhan.